Niatkan di dalam hati, ikhlas, tidak ada yang ngobrol ya. الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيام يوم ألقاك اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Emang tahu artinya apa? Tahu apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Joharudin selaku Ketua SMK Manfaat Belum dan terhormat juga Siti Setiawan dan teman-teman jajaran guru yang ada di sini. Oke, puji syukur karena Allah SWT. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini, ngobrol, sharing, tatap muka secara langsung di kelas 11 dan kelas 12. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada keluarga, sahabat dan kita semua, amin. Suara saya kedengeran nggak? Jelas ya? Jelas. Oke, yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman berkaitan dengan masa depan Anda setelah Anda lulus dari sekolah. Jadi kalau ini penting buat Anda, silakan simak. Kita ngobrol, kita tukar pikiran di sini, gitu ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizky Habib Bakar, LPK ORI, LPK Ombudsman Studio Indonesia. Apa sih LPK ORI? LPK ORI ini LPK yang memang ditujukan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui program pembangunan Jepang, tapi berbasis industri. Pertanyaan, kenapa harus sama LPK ORI? Kan di Cirebon ini banyak banget LPK Jepang kan gitu ya. Ratusan LPK Jepang di Cirebon nih. Kenapa saya harus sama ORI? Gitu. Oke, sekilas apa yang membedakan ORI sama LPK yang lain? Satu, ORI ada skema 2 pembiayaan. Satu, biaya pelatihan, yang kedua biaya penerbangan. Biaya pelatihannya itu 4 juta. Wah Pak, mahal. Emang dapat apa aja 4 juta tuh, kan gitu ya? Dengan 4 juta kamu dapat makan sehari 2 kali, Senin sampai hari Jumat selama 3 bulan. Dengan 4 juta kamu dapat penginapan, asrama, free listrik, air, dan sewa asramanya gratis sampai terbang ke Jepang. Dengan 4 juta kamu dapat seragam, dapat modul, dapat ATK dasar di awal, dapat pembelajaran. Pembelajaran dari kapan? Ini yang penting, yang tidak ada di LPK yang lain mungkin. Kita belajar 8 jam sama kayak ikuti dunia kerja, ya. Kegiatan olahraga kalau sore ya hari Sabtu. Siswa total yang sekarang angkatan masuk hari ini ada 700 siswa, ya, total keseluruhan ya 700.
kegiatan keagamaan kebetulan yang jadi Pak Ustadznya Mas Ihab ya, CLBK kegiatan keagamaan. Ini kita setiap hari ke malam sama malam Senin ya, kegiatan keagamaan CLBK. Yang pabrik yang saya bilang ya, yang dari bawah kalian yang itu ada 40% itu bisa menyelesaikan untuk kegiatan. Ini pabrik yang sekarang. Alhamdulillah PKO ini sudah bekerja sama Mandowo dengan 4 tahun ya, sudah ada 4 angkatan dari sini tuh. Berarti yang ini angkatan keempat, angkatan nasional. Kira-kira ada yang mau bertanya kan ya? Kosong? Udah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Zahra Kedaulan Akda dari kelas 11 TKM. Bisa kita kan masuk ke LPK. Kita kan kerja di Jepang ya. Nanti bisa ke bidang farmasi, kesehatan. Yang dari ori untuk ke Jepang, laki-laki itu 30% konstruksi, 40% manufaktur, selebihnya dibagi ke perhotelan, pertanian, pengolahan makanan, pengolahan hasil laut, minimarket, itu dibagi lagi. Kalau perempuan ini 40% keperawatan, 30%, 30% manufaktur, 30%-nya lagi algomotor kayak tadi, perhotelan, pertanian, perkebunan, minimarket, pengolahan makanan, pengolahan hasil laut. Jam kerjanya jelas itu 8 jam, lebih dari 8 jam termasuk ke dalam lembur. Kalian akan mendapatkan sertifikat keperawatan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Jepang. Yang notabene itu kalau dihargai di sini itu hampir setara dengan S1 keperawatan Indonesia. Jelas ya? Ada lagi? Perkenalkan, saya Maya Siska dari kelas 11 MPLB 3. Mau nanya, syarat-syarat kerja di Jepang itu apa aja? Teman-teman kalau mau ke Jepang harus bisa bahasa Jepang. Yang kedua, teman-teman harus tahu budaya Jepang. Ya, itu wajib. Makanya teman-teman harus masuk biar bisa.
Ya, kalau mata minus, buta warna dan yang lainnya bagaimana kan gitu ya. Ada di kita itu yang tinggi badannya kecil banget, laki-laki justru 154 ya. 154 kan cilik ya laki-laki ya. Untuk laki-laki 154 itu kecil. Rata-rata laki-laki udah 160 udah standar ya. 154 yang katanya itu tidak standar buat berangkat ke Jepang. Jangankan ke Jepang, ke Indonesia aja insya Allah mereka susah untuk masuk industri karena tinggi badannya kurang. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kamu punya kekurangan dengan fisik kamu, maka harus ada nilai jual yang lain untuk bisa menutupi kekurangan kamu. Buat bahan saya menjadikan bahan promosi kepada pihak perusahaan kalau kamu layak. Contohnya apa? Bahasanya harus bagus, etika, attitude-nya, sikapnya harus bagus. Ini Pak, walaupun matanya minus 2, tapi bahasanya bagus, etikanya bagus, fisiknya kuat, monggo. Jadi harus ada nilai jual yang lain. Jangan sampai fisik badannya kurang, matanya minus, belajar yang belum benar, sikapnya nggak benar. Ya udah. Dan alhamdulillah yang tinggi badan kemarin di Ori, alhamdulillah terrealisasi. Bisa. Jadi harus ada nilai jual yang lain dan harus sadar diri ketika memang diri kamu ada kekurangan tapi kamu punya keinginan buat berangkat ke Jepang, makanya harus ada nilai plus, wajib harus ada pembeda antara kamu dengan orang lain karena kamu bersaing dengan mereka yang normal. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizal dari kelas 11 TKP 2. Mau nanya Mbak, kalau misalnya tes alam tuh apa ya? Seleksi alam itu apa sih? Seleksi alam yang notabene itu terjadi pada diri kamu sendiri ketika kamu berada di titik terjenuh kamu, ketika kamu sedang menjalankan sebuah proses dengan tujuan. Ini kamu ke Jepang, prosesnya anggap 6 bulan, 1 tahun misalnya, belajar terus, pelatihan terus. Di situ melihat teman sudah pada kerja dapat duit, saya mah masih belajar. Yang memang notabene terjadi kepada diri kamu sendiri ketika kamu sudah berada di titik terjenuh kamu, makanya kamu wajib punya motivasi lebih. Contoh, kamu motivasinya kerja cuma pengen niatnya naikin haji orang tua, kira-kira buat bangun rumah 7 lantai bisa nggak? Nggak, karena kamu hanya satu motivasinya. Jadi harus bagus. Tujuan kamu ke Jepang, fokuskan kamu ke Jepang dulu. Walaupun rintangannya banyak, kalau ABCD capek dan yang lainnya, fokus berangkat ke Jepang. Dengan kamu sukses berangkat ke Jepang, kamu bisa naikin haji orang tua. Dengan sukses kamu berangkat ke Jepang, kamu bisa beli rumah. Dengan kamu berangkat ke Jepang, kamu bisa buka usaha. Dengan kamu berangkat ke Jepang, kamu jadi orang sukses, dihargai sama Allah. Hai, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rizky ya. Udah waktu istirahat juga. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.